Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti pesona Ramadan tahun 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke anak-anak, sebelum saya menyampaikan materi yang kedua tentang mandi wajib, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Ala hadin ya bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Islam adalah agama yang sangat perhatian dengan kebersihan. Ini dibuktikan dengan banyaknya aturan dalam bersuci dan bahkan para ulama menyediakan satu bab dalam ilmu fikih khusus membahas masalah bersuci, yaitu Toharoh. Mandi wajib ini adalah perintah Allah. Ada perintah Allah dalam Quran surah Al-Ma'idah surah kelima ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fatahharu. Maka apabila kalian junub, maka bersucilah. Ini adalah dalil Al-Quran di mana ketika kita dalam keadaan junub itu orang yang menanggung hadas besar, selesai maka kita disuruh Allah untuk bersuci. Pengertian mandi wajib. Mandi wajib atau bisa juga disebut dengan mandi besar atau boleh juga istilahnya mandi junub, yakni merupakan mandi yang dilakukan dengan menggunakan air bersih dan suci, yakni dengan cara menyiramkan atau mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki hingga bersih. Adapun tujuan mandi wajib yaitu sebagai penghilang hadas besar yang perlu dihilangkan sebelum melakukan ibadah seperti sholat atau ibadah yang lainnya, yang mana ibadah tersebut mengharuskan kita dalam keadaan suci dari hadas besar. Apa saja sih yang termasuk hadas besar? Ini ya, penyebab mandi wajib. Adapun seseorang diharuskan untuk melakukan mandi wajib apabila telah melakukan hubungan badan atau intim bagi yang sudah menikah, setelah selesai haid atau menstruasi. Orang tersebut mengeluarkan air mani dengan sengaja dikarenakan onani, mimpi basah sehingga mengeluarkan mani, setelah melahirkan wiladah dan pasca melahirkan yaitu nifas, meninggal dunia, bukan mati syahid atau mati dalam perjalanan. Kemudian yang terakhir itu seorang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Itu tadi hal-hal yang menyebabkan kita diwajibkan untuk mandi wajib. Kemudian ada tata cara mandi wajib. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, membersihkan telapak tangan sebanyak 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan serta kotoran yang berada di sekitarnya hingga bersih menggunakan tangan kiri. Yang ketiga, kemudian mencuci tangan yang tadi dipakai untuk membersihkan kotoran dari kemaluan atau bagian lain dengan cara menggosokkan tangan ke tanah atau dengan sabun. Yang keempat, berwudu. Yang kelima, mengguyur atau mengalirkan air ke kepala sebanyak 3 kali sampai ke pangkal rambut dan mencuci kepala bagian kanan. Selanjutnya, kepala bagian kiri menyela-nyela rambut menggunakan jari. Jadi yang poin kelima ini, kalau rambutnya sampai 6 meter, maka wajib rambut itu harus dibasuh semuanya. Yang keenam, mengguyur atau mengalirkan air ke seluruh tubuh dimulai dari sisi yang kanan kemudian sisi yang kiri. Selanjutnya ada rukun dari mandi wajib. Yang pertama, berniat dalam hati dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, membilas atau membasuh seluruh bagian badan dengan air mutlak yang suci dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang ketiga, menghilangkan najis pada tubuh dengan menggunakan sabun. Yang keempat,
meratakan air ke seluruh bagian tubuh termasuk sela-sela dan lipatan. Jadi ada beberapa niat untuk mandi wajib. Biasanya kamu kalau di kelas 1, kelas 7 ya, kelas 7 bab 3 itu juga dulu sudah dibahas. Niat mandi wajib atau mandi besar itu contohnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Itu sudah benar, tapi untuk di bab ini saya akan beri niat yang khusus supaya ada bedanya. Kamu mandi wajibnya karena apa? Karena haid, kemudian karena nifas, karena wilada, atau karena setelah berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah atau keluar mani. Ya. Untuk yang pertama, apabila ingin mandi wajib dikarenakan haid, maka niat mandi wajibnya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar minal haidi fardholillahi ta'ala. Itu kalau mandi wajibnya karena haid. Kemudian apabila mandi wajib disebabkan junub, mimpi basah, keluar mani, senggama, berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah, maka niat mandi wajibnya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati fardholillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, apabila ingin mandi wajib dikarenakan oleh nifas, maka niat mandi wajibnya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar minan nifasi fardholillahi ta'ala. Kalau karena wilada, karena setelah melahirkan, maka minal wiladati ini diganti. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar minal wiladati fardholillahi ta'ala. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, sunnah mandi wajib. Yang pertama, membaca basmalah sebelum melaksanakan mandi wajib. Ini sunnahnya. Jadi sunnah itu apabila dilakukan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Ya. Yang kedua, kemudian membersihkan najis masih melekat. Kemudian membersihkan najis yang masih melekat. Ketiga, membasuh badan sebanyak 3 kali. Keempat, melakukan wudhu sebelum mandi wajib. Adapun cara wudhu untuk mandi wajib sama saja dengan wudhu seperti biasanya. Namun wudhu untuk mandi wajib apabila sudah membasuh kepala kemudian melakukan mandi wajib, setelah selesai mandi maka ditutup dengan membasuh kedua kaki untuk menyempurnakan wudhu. Yang kelima, posisi mandi menghadap kiblat. Yang keenam, mengutamakan bagian badan yang sebelah kanan dibandingkan yang sebelah kiri. Yang ketujuh, membaca doa setelah wudhu. Yang kedelapan, dilakukan dalam satu waktu. Muamalah ya, berurutan ya, dalam satu waktu. Oke anak-anak, demikian itu adalah tata cara tentang mandi wajib. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Oke, pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.